Saya persilakan kepada Ibu Muflihatul Khairah untuk menyampaikan pertanyaan mungkin. Ya, Ya. dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Yai Cecep, Mas Kang Fakih yang saya hormati. Alhamdulillah sudah sehat kembali sehingga kita bisa ngaji lagi. Amin. Allah. Pertama yang saya merespon tadi ada pertanyaan pertama tentang bagaimana antara kewajiban kepada istri dengan kewajiban suami. Mungkin dengan banyak kajian-kajian yang kita lakukan, ada banyak perempuan yang sudah sadar tentang haknya, ya kemudian juga kewajibannya, sehingga ini juga pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel ya, tentang bahwa ada kecenderungan laki-laki itu kemudian ketika antara kewajiban kepada orang tua dengan istri, nah karena mungkin ada banyak pernyataan-pernyataan dari tokoh agama bahwa ketika seorang laki-laki itu sudah menikah, itu tetap anaknya orang tua, tetapi kalau atau masih punya kewajiban ke orang tua, tetapi ketika seorang istri itu sudah menikah, maka kewajibannya adalah pada suami gitu ya. Jadi itu menjadi pernyataan yang kemudian terrefleksi dalam perbuatan, yaitu tadi misalkan kemudian kemarin ada penelitian itu bahwa suami itu ketika memberikan kepada orang tuanya itu lebih, sehingga kewajiban kepada anak istrinya itu tidak terpenuhi gitu ya. Jadi itu dijelaskan bahwa berapa dia ngasih ke orang tuanya, membayar kosnya ini, tapi pada istrinya kurang dari yang dibutuhkan oleh istri. Bahkan istri banyak didukung oleh orang tua dari pihak istri gitu ya. Itu aja, saya hanya info aja. Kemudian tadi yang kedua juga gitu. Kemarin saya pernah melakukan penelitian tentang isi khotib nikah. Nah, ini nanti kan mungkin Kang Fakih ini saya lihat di timnya Kemenak ya, tentang yang sebelum pranikah itu loh ya. BIMWIN. Ya. Nah, itu mungkin nanti di BIMWIN sudah dikasih pengetahuan yang adil gender, tetapi ketika khutbah nikah, nah ini khotibnya masih bias gender. Kemarin saya melakukan penelitian itu khotib nikah yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya, itu masih banyak yang bias gender. Nah, itu bias gendernya termasuk di pernyataan bahwa kalau bisa itu bahkan mengatakan bahwa perempuan itu walaupun pintar tidak boleh memberi memberi pengetahuan kepada istrinya atau suaminya, tidak boleh bahasa Jawa itu ya, nggak boleh menasihati suaminya. Itu sampai seperti itu saya, nggak boleh menasihati suaminya. Lah itu ada yang sampai segitu, itu ada di khotib di Masjid Al-Akbar gitu ya. Kemudian dalam kesimpulan kami memang menyatakan sampai ya persentase berapa, dan itu ternyata ketika mereka yang sampai menyatakan itu saya nilai mereka memang belum tersentuh gender. Mereka ada yang sudah adil gender, itu termasuk beliau-beliaunya yang mantan kepala Kemenak, kemudian pokoknya yang sudah terkena pikiran gender itu ketika memberikan khutbah nikah itu sangat adil gender, sudah tidak ya, kalaupun ada hadis-hadis seperti itu tidak dibuat merendahkan salah satu pihak gitu ya. Bahkan ada yang bisa menyentuh bahwa istri kamu ini sejak kecil dididik orang tuanya, kamu harus menghormati, dan ada yang seperti itu. Tapi ada yang tadi tidak boleh menasihati seorang suami, sepandai-pandai apapun, kamu sarjana, kamu dokter, dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Nah, ini mungkin nanti perlu ada sedikit wawasan pada khotib-khotib tentang adil gender, mungkin bisa disampaikan ke Kementerian Agama. Jadi ada sentuhan-sentuhan ke para khotib itu sehingga tadi jadi penyampaian hadis-hadis itu bisa secara seimbang, bisa adil dengan pemaknaan seperti yang disampaikan Kang Fakih ini kan kemudian membuat penyadaran kepada kedua belah pihak, tidak salah satu pihak yang
didiskreditkan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mbak Muflihah. Ya mudah-mudahan Mbak Muflihah ikut bikin buku khutbah nikah, lalu disebarkan. Dan kewajiban kita semua agar supaya membaca, tidak hanya saya, tidak hanya Kemenag, juga Ibu Muflihah, atau kalau tidak ya menyebarkan buku-buku khutbah nikah yang sudah ditulis misalnya oleh Rahimah. Nah, ada Mbak Vera di sini yang tulis suka Kang Cecep juga, itu kan ada buku khutbah nikah yang bisa dimanfaatkan, disebarkan, atau minimal kita sebarkan lewat Facebook kita bahwa ada loh khutbah-khutbah nikah yang dibikin oleh para KUA, oleh para ustadz, yang itu sangat baik untuk kemaslahatan bersama. Nah, kadang-kadang kan orang kan tidak tahu, tidak kenal, maka tidak bisa, orang tidak tahu dia belajarnya kan itu, yaitu yang disampaikan. Nah, karena itu tugas kita bersama. Nah, syukur-syukur Ibu Muflihah sendiri bisa bikin khutbah lalu disebarkan minimal kepada mahasiswa-mahasiswinya yang juga akan menjadi calon khotib-khotib nikah itu. Jadi saya kira tugas bersama itu, dan saya yakin Ibu Muflihah bisa, atau kalau tidak mari kita, atau kalau belum ya mari kita sebarkan yang sudah ada. Kalau nggak salah Rahimah sudah bikin ya tulisannya para KUA-KUA di Jogja dan KUA di Lampung, dan itu bagus, dan ya sebenarnya kalau merujuk kepada tulisannya Pak Quraish Shihab, tulisannya Buya Husein, tulisannya Mbak Badria di majalah-majalah banyak sekali itu, Mbak Nur juga, itu bisa kan dirujuk dan dijadikan bahan khutbah. Nah, karena itu ya mari kita perbanyak, kita sebarkan bersama narasi ini, konten ini, keadilan relasi ini, mubadalah ini, dan lain-lain, agar semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang mengetahui, karena bisa jadi dia tidak tahu, dia tidak mendengar, atau mungkin mendengar tapi masih sayup-sayup, sedikit-sedikit, sementara yang sebagian besar didengarnya adalah bukan ini. Nah, karena itu kan penting untuk mendengar, merujuk, dan menyebarkan. Untuk di Garut kita punya Kang Cecep misalnya, semua ceramah, buku, tulisan, pengajian Kang Cecep ya disebarkan, kewajiban kita bersama, terutama teman-teman di Garut gitu loh. Nah, kalau kitanya ini kita 168, coba kalau 168 pasang status Facebook semua, masing-masing jamaahnya 1000, udah 168.000 loh Bu. Jadi kita ini kadang-kadang mengeluhkan orang tapi kitanya tidak bergerak. Nah, kalau kita bergerak sedikit saja gitu loh, sedikit pasang status kan sedikit. Tapi kan dibaca oleh banyak orang, lalu menyebar ke banyak orang, disebar di banyak orang, akan banyak gitu loh. Jadi karena itu mari kita buka potensi kita, kemampuan kita, masyarakat kita, apalagi kemampuan kita, dan kita punya banyak media, punya keluarga, punya mahasiswa. Mari kita, tentu saja itu menjadi sparring partner ya, ketika mendengar A, ya langsung nulis. Atau langsung memberi, tanpa perlu menyebut siapa namanya, nggak apa-apa, tapi tulis khutbah yang benarnya seperti apa, atau bagaimana gitu, agar supaya orang terinspirasi, tahu, oh begini toh yang baik itu, begini toh khutbah nikah yang bisa lebih adil relasinya itu. Nah, saya kira itu, dan saya yakin Mbak Muflihah bisa, atau bikin lomba nulis khutbah Bu antar mahasiswa. Nanti yang menang kita kasih buku. Gitu Mbak Muflihah.